Assalamualaikum. Kali ini kita akan membahas tentang Eisenhower Matrix, yaitu suatu matrik yang mempertemukan dua aspek penting dalam suatu keputusan, yaitu urgensi, kemendesakan, dan yang kedua adalah importance atau tingkat pentingnya. Seperti diketahui bahwa waktu adalah sumber daya yang sangat terbatas. Sementara kegiatan kita setiap hari bisa bermacam-macam, dari yang penting atau sekedar rutinitas atau mungkin yang remeh-temeh. Oleh karena itu, kemampuan kita dalam membuat prioritas akan sangat menentukan keberhasilan kita dalam menangani suatu pekerjaan atau suatu proyek atau kegiatan-kegiatan yang sifatnya datang silih berganti. Kalau kita perhatikan, di dalam setiap kegiatan terdapat beberapa aspek atau sifat dari kegiatan tersebut. Jadi yang pertama, suatu kegiatan atau aktivitas yang sifatnya adalah rutin. Artinya setiap hari kita lakukan seperti itu dan berulang-ulang. Jadi misalnya kalau kita karyawan di bagian administrasi, mungkin mengetik adalah rutin, kemudian datang, melakukan absensi, itulah rutin. Yang kedua adalah proyek, suatu kegiatan yang sifatnya dalam waktu tertentu dan khas untuk setiap kegiatan. Menangani pembangunan suatu gedung, itulah suatu proyek. Menangani instalasi suatu software, itu adalah suatu proyek. Kemudian emergency. Emergency ini misalnya kegiatan yang sifatnya darurat. Ada kebakaran, kemudian operasional pabrik terganggu atau berhenti, yang butuh penanganan secara khusus dan mendadak. Kemudian kegiatan yang sifatnya adalah mendadak, yang datang seketika, ya. Jadi mendadak ini dari sisi waktunya, tapi apakah urgent atau tidak itu soal yang berbeda. Jadi ini beberapa aspek kegiatan yang datang silih berganti, sehingga buat kita akan sangat penting untuk menentukan prioritas dari suatu kegiatan tersebut. Sumber daya yang kita miliki adalah terbatas, entah uang kita, uang perusahaan, kemudian anak buah kita. Nah, setiap perusahaan mungkin mempunyai dana darurat untuk menangani keadaan emergensi, untuk kondisi suatu risiko tertentu. Tapi kadang-kadang kita melakukan trade-off. Misalkan suatu budget pembelian suatu barang sudah terpenuhi untuk suatu departemen, tetapi dia masih butuh yang lain, sehingga minta bagian atau jatah departemen lain yang belum terpakai. Jadi ini yang kita sebut trade-off. Nah, Eisenhower, seorang presiden Amerika yang berlatar belakang militer, membuat semacam matriks. Matriks itu mempertemukan dua aspek penting dalam suatu kegiatan atau keputusan. Jadi yang pertama adalah tingkat pentingnya atau importance. Yang kedua adalah tingkat mendesaknya atau urgensi. Konsekuensi tindakan akan sangat tergantung dari kombinasi dua faktor tersebut di dalam matrik tersebut. Seperti apa matriknya? Kita akan melihat berikut ini. Baik, jadi pada bagian atas ada urgensi, pada bagian samping ada importance. Jadi yang mendesak bagian atas, yang tingkat pentingnya ada bagian sisi sebelah kiri. Jadi suatu kegiatan akan kita bagi ke dalam dua kelompok dengan ukuran tinggi atau rendah. Jadi akan ada 4 kuadran yang muncul dari Eisenhower Matrix ini. Kuadran pertama, suatu kegiatan yang sifatnya urgent dan sekaligus penting. Kuadran yang kedua, kurang urgent tetapi penting. Kuadran yang ketiga, urgent tetapi tidak penting.
Sementara yang terakhir tidak urgent dan juga tidak penting. Oke, kita lihat bagaimana penggunaan dari Eisenhower Matrix ini. Jadi kuadran pertama adalah satu kuadran di mana kejadian tersebut adalah kejadian yang penting dan mendesak. Kejadian yang di kuadran 2 penting tapi tidak mendesak. Kuadran 3 mendesak tapi tidak penting. Kuadran 4 kejadian yang tidak penting juga tidak mendesak. Suatu kegiatan di kuadran 1, misalnya kegiatan dengan tenggat atau deadline tertentu. Misalnya kita dikejar oleh jadwal selesainya proyek dari suatu klien yang tinggal 1-2 hari. Sehingga sifatnya adalah urgent, tapi juga penting. Karena menyangkut keberlangsungan hubungan kita dengan klien penting tersebut. Jadi konsekuensinya adalah tindakannya adalah segera. Yang kedua, kegiatan yang masih bisa direncanakan. Penting tapi tidak urgent ya. Jadi misalnya masih bisa kita tunda, kita tahu pentingnya tapi masih bisa kita buat dalam beberapa waktu yang akan datang. Jadi unsur planning masih bisa muncul di sini. Kuadran ketiga, butuh tindakan segera walaupun sifatnya adalah tidak penting, urgent tetapi tidak penting. Nanti akan ada contohnya seperti apa. Yang terakhir adalah kegiatan yang sifatnya gangguan. Ini dapat mengganggu atau memperburuk situasi. Dan cocoknya hanya dilakukan pada waktu yang luang saja. Kita lihat detailnya satu persatu. Baik, jadi konsekuensi dari kuadran 1 adalah do, lakukan segera maksudnya. Yang kuadran 2, plan, rencanakan, buat kegiatan di waktu yang akan datang. Yang ketiga, delegate, delegasikan ke orang lain kalau bisa. Kemudian yang terakhir, kuadran 4 adalah delete, dihapus. Atau kita buang kegiatan tersebut, tidak masuk dalam jadwal kita. Contoh, misalnya kuadran 1 mendesak sekaligus penting. Ada kejadian kebakaran di suatu pabrik. Kalau tidak segera dilakukan tindakan pada waktu itu, maka pabriknya akan terbakar seluruhnya dan seluruh operasional pabrik akan terganggu. Sehingga tindakannya harus segera pada waktu itu. Contoh kedua, kas kita habis, sementara 2-3 hari lagi kita akan gajian. Jadi, orang keuangan akan mencoba mencari cara supaya dalam waktu 1-2 hari tersebut kasnya akan terisi kembali. Jadi sifat dari kegiatan itulah mengatasi masalah yang muncul pada waktu itu. Contoh yang lain, pelanggan besar kita yang memberikan kontribusi terbesar dalam penjualan marah besar karena proyeknya ada yang belum selesai. Nah, hal seperti ini adalah yang sifatnya urgent dan sekaligus penting, maka perlu tindakan segera, tidak bisa ditunda lagi. Kuadran yang kedua, suatu kuadran di mana kegiatan tersebut adalah kegiatan yang penting tapi tidak urgent. Contohnya, perusahaan butuh strategic planning, tetapi kita bisa menyusunnya misalkan sebulan kemudian. Jadi hari ini atau minggu ini kita tidak perlu melakukannya sehingga tidak masuk kategori emergency. Masih bisa kita rencanakan. Ini kategorinya adalah plan, rencanakan suatu kegiatan tersebut di waktu yang akan datang. Survei pelanggan juga sama, kita butuh misalkan tingkat kepuasan pelanggan, tetapi tidak pada hari itu, minimal sebulan 2 bulan kemudian untuk melihat bagaimana perkembangan tingkat kepuasan pelanggan dari waktu ke waktu.
Kemudian kegiatan tersebut urgent, tapi tidak penting. Contohnya, tiba-tiba ada tawaran promosi dari suatu perusahaan. Nah, karena telepon harus langsung kita jawab. Jadi kita menjawabnya dengan menolaknya, tapi tanpa bisa ditunda, harus dijawab pada waktu itu. Atau misalnya ada email ya. Email, berbagai macam email, tapi bukan yang butuh jawaban segera. Bukan butuh jawaban yang butuh urusan tinggi, tapi hanya respon yang cepat. Sementara kita punya bawahan, sehingga masih bisa kita delegasikan ke orang lain, bawahan kita, atau kalau tim, ke rekan satu tim kita. Jadi, pada kuadran 3, kata kuncinya adalah delegasi. Kuadran keempat adalah kegiatan yang tidak urgent dan juga tidak penting. Hanya sekedar mengisi di waktu luang. Contohnya nonton TV, update status di medsos. Ini suatu kegiatan yang tidak urgent juga tidak penting. Jika diperlukan, maka kita bisa hapus atau kita delete. Kalaupun tidak bisa, kita masih bisa melakukannya di waktu yang lain, di waktu senggang kita yang akan datang, tidak pada waktu itu. Baik, jadi ini contoh lengkap dari Eisenhower Matrix dari kuadran 1, 2, 3, dan 4. Di sini kita bisa melihat secara garis besar apa saja yang masuk kuadran 1, 2, 3, dan 4. Jadi, kuadran 1 butuh penyelesaian segera, lakukan pada waktu itu atau do. Kuadran 2 masih bisa kita rencanakan, plan. Kuadran 3 urgent, tapi tidak terlalu penting, masih bisa kita delegasikan ke orang lain. Kuadran keempat tidak penting, tidak urgent, maka kita bisa menghapusnya. Baik, kurang lebih seperti itu Eisenhower Matrix yang membantu kita dalam merencanakan kegiatan, manajemen waktu, dan membuat prioritas kegiatan kita sehari-hari. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.